Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah malaikat maut mencabut nyawanya sendiri sampai menjerit. Malaikat Israil ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai malaikat pencabut nyawa bagi setiap makhluk yang hidup, baik dari golongan manusia maupun jin. Malaikat Israil mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa sehingga dapat dengan mudah menjangkau barat hingga timur. Malaikat Israil juga sangat sering turun ke bumi menemui para nabi serta pada saat mencabut nyawa manusia. Namun meski Israil adalah malaikat maut, dirinya juga tidak serta-merta terbebas dari maut sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Dengan begitu, malaikat Israil yang juga sebagai makhluk Allah pasti akan merasakan mati, meskipun sebagai malaikat pencabut nyawa. Pada hari kiamat, bumi, planet-planet, dan segala hal yang ada di alam semesta akan dihancurkan. Sementara itu, semua yang hidup mulai dari manusia, tumbuhan, hewan, jin, dan malaikat semuanya akan mati di hari kiamat. Adapun menjelang datangnya hari kiamat ditandai dengan suara tiupan sangkakala. Adapun yang bertugas meniup sangkakala ini adalah malaikat Israfil. Sementara itu, masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai berapa kali sangkakala akan ditiupkan. Ada yang berpendapat bahwa sangkakala ditiup sebanyak 2 kali, ada pula yang berpendapat sangkakala ditiup 3 kali. Terlepas perbedaan pendapat tersebut, kejadian setelah sangkakala pertama kali ditiup adalah terjadinya kepanikan. Kepanikan ini tidak hanya terjadi di antara manusia saja, melainkan di antara semua makhluk. Kejadian setelah sangkakala pertama kali ditiup adalah semua makhluk termasuk manusia, jin, dan malaikat pun akan merasa kaget. Baru setelah itu akan terjadi kekacauan karena semua makhluk mengetahui bahwa hari kiamat akan segera tiba. Setelah tiupan sangkakala pertama, akan ada tiupan sangkakala berikutnya. Ketika sangkakala ditiup lagi, maka semua makhluk yang hidup akan mati, kecuali malaikat Israfil, malaikat Jibril, malaikat Israil, dan hamalatul arsy. Karena masih ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang masih hidup, malaikat Israil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa dari malaikat-malaikat yang tersisa. Sekarang tinggal malaikat Israil saja, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang masih hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai malaikat maut, malaikat Israil, tidakkah kamu mendengar firman-Ku? Kullu nafsin zaikatul maut, tidakkah engkau tahu setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati?" Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Aku jadikan engkau untuk tugas itu dan engkau juga harus mati." Dalam riwayat lain diceritakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israil untuk mencabut nyawanya sendiri, maka pergilah malaikat Israil ke sebuah tempat antara surga dan neraka. Di tempat itulah malaikat Israil mencabut rohnya sendiri. Saat ia mencabut rohnya sendiri, maka menjeritlah malaikat Israil dengan sangat keras. Digambarkan, jika masih ada makhluk yang masih hidup, maka makhluk tersebut akan binasa karena mendengar jeritan malaikat Israil. Malaikat Israil berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali." Setelah malaikat Israil tercabut nyawanya dan mati, maka tinggal Allah Subhanahu wa taala sajalah yang Maha Berdiri, Maha Esa, dan Maha Berkuasa. Demikianlah kisah kematian malaikat maut yang mencabut nyawanya sendiri. Hal ini menunjukkan semua yang hidup akan mati. Bahkan malaikat maut pun memiliki kematiannya sendiri. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang akan terus hidup dan berdiri bahkan di hari kiamat. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menghidupkan malaikat Israfil dan hamalatul arsy. Setelah malaikat Israfil hidup kembali, dia diperintahkan untuk meletakkan sangkakala di mulutnya sembari menunggu perintah berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala untuk sekali lagi, maka semua yang telah mati akan dibangkitkan kembali. Tiupan sangkakala kedua dan ketiga ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 68 yang artinya, "Dan tiuplah sangkakala,
Maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Setelah itu Allah menghidupkan malaikat Jibril, kemudian menghidupkan malaikat Mikail. Setelah kedua malaikat tersebut dihidupkan kembali, keduanya diperintahkan untuk pergi ke makam Rasulullah SAW dengan membawa berbagai perhiasan dari surga. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan Nabi Muhammad SAW dan diikuti oleh kebangkitan seluruh makhluknya. Pada saat inilah semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisab amal perbuatannya, kemudian diberikan balasan atas perbuatannya selama hidup di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.